Itunya diatur dulu. Satu boleh. Lalu ke godong. Coba di sana. Sudah. Lalu godong. Ya, tambah lagi. Tambah lagi. Nah nih, tingginya lihat nih. Iya, tingginya dipertahankan. Mungkin saya orang paling beruntung ya. Bisa keliling Indonesia karena sebelumnya jangankan punya keinginan mimpi pun nggak pernah gitu. Nah, kebetulan waktu akhir 2013 Dandi sedang liburan ke Aceh, dia menceritakan keinginannya untuk keliling Indonesia di tahun 2015. Nah, begitu mendengar ceritanya, saya spontan menawarkan dia untuk ikut. Bang, saya ikut. Dan dia mengiyakan. Dan akhirnya memang dihubungi pas mendekati ekspedisi, dihubungi untuk datang ke Jakarta. Jadi satu lingkungan, dua manusia, yang ketiga adalah keadilan sosial. Kami tidak melihat lingkungan dan manusia secara romantis hidup berdampingan terus dan harmonis gitu. Kami juga melihat ada konfliknya, ada konsekuensi dan segala macam. Maka tiga tema itu saya temukan dalam sebuah konsep, walaupun tidak persis sama, tapi dalam konsep ekonomi biru atau blue economy dari Gunther Pauli, seorang ilmuwan dari Eropa. Maka dari konsep blue economy itulah saya baca-baca, juga berdiskusi intens dengan Mas Farid Gaban. Maka saya pikir tiga hal yang akan saya temui sepanjang jalan itu, saya kemas dalam ekspedisi Indonesia Biru. Dari situlah nama ekspedisi Indonesia Biru diambil dari nama ekonomi biru. Ya, yang pertama saya memanfaatkan pertemanan dan jaringan sosial atau circle yang saya miliki sebagai jurnalis. Jadi banyak kawan-kawan di daerah yang satu organisasi, Aliansi Jurnalis Independen, saya memanfaatkan itu. Dan mereka sudah cukup hafal Medan sebagai jurnalis di daerah. Mereka adalah tuan rumah yang baik untuk ditanya apa cerita yang menarik di daerahmu. Jadi tidak ada orang yang punya orientasi sebaik jurnalis. Dia mungkin tidak tahu banyak, dia mungkin tidak tahu dalam, tapi tahu banyak tentang daerahnya. Dia juga orang yang jalan gitu. Jadi saya pikir saya ada di circle yang tepat untuk mendapatkan petunjuk. Nah, biasanya mereka juga menjadi pintu masuk pertama untuk mengenalkan ke komunitas yang ingin saya dekati gitu. 17 April 2015, kami menginjakkan roda di Pulau Sumba, tepatnya di Pelabuhan Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Mantap. Di pelabuhan, kami dijemput dua jurnalis lokal, Henry Dengi dan Ignas Kunda, yang juga baru kami kenal dan belum pernah bertemu sebelumnya. Bersama mereka, kami akan melihat bagaimana Sumba yang selama ini hanya dikenal dengan kuda sandalwood dan padang savana ini. Lalu yang kedua, pintu masuk yang kedua adalah melalui ya tokoh-tokoh masyarakat ya. Gereja kalau di Papua, pesantren kalau di Lombok misalnya, atau pimpinan adat. Jadi tokoh-tokoh komunitas lokal yang bisa menjadi pintu masuk saya untuk
untuk berhubungan dengan komunitas yang lebih luas. Dan itu sangat efektif karena kita tidak punya waktu banyak untuk perkenalan, untuk pendekatan. Jadi lewat mereka lah saya kira sudah terbukti bahwa mereka memang punya akses kepada masyarakat. Sudahlah, nggak kebayang jenisnya. Lalu yang ketiga adalah, pintu masuk yang ketiga adalah karya-karya kami sendiri. Jadi banyak yang kami datangi, kami cukup mengenalkan apa yang sudah kami buat sebelumnya, atau karena kami muncul di sosial media, orang kemudian mengetahui kami siapa dari sosial media. Saya ambil contoh misalnya ketika di Kampung Tarung, kami datang awalnya sebagai turis dengan kamera. Kampung Tarung adalah komunitas adat di Pulau Sumba. Di sana dikenal dengan peradaban megalitikum dan agama Marapu. Maka kami datang sebagai turis yang membawa kamera, lalu kami mengambil gambar dan segala macam. Tapi kemudian salah satu warga di sana mencari tahu kami siapa setelah kami mengisi buku tamu dan kami tulis Ekspedisi Indonesia Biru. Lalu mereka mencari tahu lewat Facebook. Masyarakat mencari tahu lewat Facebook dan menemukan apa itu Ekspedisi Indonesia Biru. Karena ketika itu sekitar bulan April atau Mei, ketika itu beberapa karya kami sudah naik, seperti Samin versus Semen, Baduy sudah naik, Kala Benua juga sudah naik, sehingga mereka merasa antusias menerima kami, yang bagi mereka ini 2 orang jalan pakai motor, bikin film sudah banyak gitu, sejak jalan. Jadi akhirnya mereka merasa, dan misinya atau konten di film-film tersebut bagi mereka seperti juga mewakili persoalan mereka di Kampung Tarung. Lalu ya justru mereka kemudian memperlakukan kami bukan sebagai turis yang datang dengan kamera, yang mengisi buku tamu dan mengisi iuran untuk retribusi mungkin. Tapi mereka sudah memperlakukan kami seperti bagian dari sesuatu yang ingin mereka sampaikan gitu. Mereka melihat kamera kami bukan intervensi pada kehidupan pribadi atau privasi, tapi kami justru diundang masuk ke dalam rumah oleh Ibu Yuliana Ledatara. Di dalam rumahnya kami disambut dan beliau menceritakan banyak hal tentang filosofi Marapu dan apa yang mereka rasakan berkaitan dengan hubungan dengan negara, kepercayaan mereka, adat, filosofi sosialnya dan segala macam. Wah, sudah pakai magic jar sekarang ya, Mah. Perabot dapur lain juga memiliki arti. Motif pada tumbukan bumbu ini melambangkan bahwa hidup tidak selalu lurus karena ada masa naik turun. Dan juga bahwa kehidupan itu akan panjang. Jadi kalau orang berdoa itu yang disebut. Kalau orang misalnya berdoa untuk orang lain, ada bahasa adatnya bilang, karena kaleko taktaran manu karena begaleg ule nawawi. Itu kalekota itu ya itu tadi yang begini. Supaya kamu panjang umur walaupun hidup itu berliku-liku, dan supaya kamu bertaring seperti babi katanya. Tapi memang doanya lucu tapi mendalam, maknanya dalam sekali. Jadi karya-karya kami adalah pintu masuk, karya-karya sebelumnya adalah pintu masuk untuk mendekati masyarakat. Di Papua juga sama. Saya pernah punya pengalaman membuat film tentang Papua bersama produser senior di Watchdog Mas Ari Trismana, judulnya Alkini Mokie. Tidak mudah melakukan pendekatan di Papua, apalagi untuk waktu yang singkat gitu ya. Papua yang sudah sekian lama hidup dalam konflik dan kecurigaan, selalu berhati-hati kepada setiap orang baru, terutama non-Papua, seperti saya. Jadi saya tahu psikologi itu di Papua, maka menggunakan pintu masuk pertama adalah kawan jurnalis. Jadi 3 pintu masuk saya gunakan sekaligus di Papua. Pintu masuk kedua adalah kawan-kawan gereja, pastor dan segala macam. Lalu pintu masuk yang ketiga, di gereja kami memutar, atau di tempat pastor kami memutar film Samin versus Semen.
Jadi film itulah yang kemudian mempersingkat waktu perkenalan, mempersingkat waktu pastor mengenalkan kami, dan cukup mengatakan bahwa dorang datang ke sini mau bikin film seperti itu. Jadi lalu masyarakat di Merauke, di Muting, terutama warga marga Mahuse menyambut kami dengan semangat begitu, karena kami dianggap bisa mewakili kegelisahan mereka dan menyuarakan apa masalah mereka ke dunia luar. Jadi 3 pintu masuk itu menurut saya akan selalu saya ingat sampai kapanpun. Iya, dikasih jadi daratan. Kering. Jadi dibikin kering, betul. Dikeringkan, jadi lalu dikeringkan airnya. Betul. Nah ini Jadi ini segini ini mau diuruk, mau jadikan pulau, dijadikan daratan untuk dibangun hotel. Perusahaan dari siapa pengusahanya? Tommy Winata. Tommy Winata, salah satu pengusaha terbesar Indonesia. Iya, Jakarta. Jakarta. Pasirnya dari mana? Pasirnya dari yang tadi, yang pulau tadi itu mau diambil pasirnya di Lombok, dibawa ke Bali untuk menguruk ini. Jadi nanti ini hotel-hotel semua nanti. Sumber hidup masyarakat itu hilang. Iya. Ikan apa hilang. Nah padahal mereka masih ada nelayan yang aktif, masih ada ini saya kasih nyala lagi. Nah ini masih ada nelayan, masih buat nyari ikan. Dari mana saya jadi nelayan, Pak? Mati saya, Pak. Ini semua sudah diuruk habis. Sekering. Ditimbun, betul ditimbun. Ya betul ditimbun. Jadi air lautnya dikeringkan, ditimbun. Jadi pasir yang di laut ditarik ke atas. 700 hektar. Diambil dari Lombok. Nah itu orang Bali melawan. Nah, soal apakah setiap liputan kami sudah diriset sebelumnya, hanya sebagian kecil yang saya tahu diriset dengan baik sama Mas Dandi. Selebihnya informasi dari kawan-kawan yang saya bilang tadi, di setiap kota kami punya koneksi sama kawan-kawan jurnalis. Nah, ketika jumpa mereka juga kami menceritakan tentang keinginan kami, dan mereka biasanya menawarkan menceritakan hal-hal menarik yang mungkin bisa kami liput. Nah, ketika itu ternyata menarik, kami eksekusi. Ada lagi dari kader. Ada buku kosong dari yang jaga nih. Tadi banyak jalan. Yang kami riset atau yang kami rencanakan sebelum perjalanan itu paling hanya sekitar 40% ya. Karena kalau semua serba terencana, udah nggak ada elemen kejutannya di perjalanan. Ekspedisi ini tetap harus ada elemen kejutannya, harus ada elemen judinya, harus ada elemen kesasar. Karena kalau tanpa itu, ya nggak ada bedanya sama kita mengatur perjalanan wisata gitu yang sudah terschedule dengan baik. Pilihan datang ke Papua tidak banyak. Itu pulau yang sangat besar gitu ya. Bahkan Papua secara keseluruhan menjadi 2 negara. Satu ikut Indonesia, satu Papua Nugini. Bahkan Papua Nugini masih menjadi negara lagi, Bougainville. Jadi itu pulau yang besar gitu. Anda tidak mungkin menghabiskan satu pulau dalam ekspedisi, dalam sebuah perjalanan. Jadi harus memilih. Maka saya memilih Merauke, dan di Merauke saya riset cerita yang paling cocok dengan 3 tema tadi. Lingkungan, manusia, dan keadilan sosial adalah tentang proyek sawah 1 juta hektar yang dimulai sejak zaman Belanda sebenarnya, lalu dilanjutkan di masa SBY dan di masa Jokowi dalam proyek MIVE, dan jadilah film The Mahuzes misalnya.
Di Merauke juga pas sedang ada konflik yang cukup intens antara perusahaan kelapa sawit dengan masyarakat adat di sana misalnya. Padahal kalau bicara proyek MIVE misalnya ya sejak tahun 2006 mungkin digagas begitu ya. Nah, kami berada di titik yang kami anggap pas gitu. Warga juga sedang dalam konflik horizontal di dalam marga sendiri sehingga mereka kemudian punya momen untuk rapat di gereja tua, bahkan bersih tegang, bermusyawarah, dan kami mendapatkan akses untuk merekam diskusi dan obrolan mereka di sana. Itu siapa yang dibawa ke sana? Ini pembongkaran ini setelah kami pertemuan itu ada pembentukan koperasi masih. Kami pun lembaga apa? Kita perlahan sudah kepala, kenapa kamu sih? Oh dembeng. Saya mau tanya kau itu. Kau jujur? Hari ini itu saya putar-putar. Saya tahu kau itu bagaimana. Saya tinggal lepas tapi saya tahu kau percaya. Saya pergi itu. Terbuka. Kau buka harus buka. Saya minta itu saya buka. Jangan kau tipu. Kita pergi ke sana itu seperti saudara. Ya kalau kau tahu undangan itu, Kami tidak bicara. Kenapa kau harus itu? Kau ingat itu baik-baik. Itu kau kasih peluang untuk orang. Kalau sangat pintar, licik. Kau tahu. Kau kalau tidak mengerti tidak usah kau pergi ikut-ikutan. Tanah ini bukan kamu buat beri punya tanah pribadi. Ada orang untuk banyak-banyak. Semua punya hak. Dari sebab apa sama aku bisa berbicara yang begitu, Bertindak sembarang. Nah, tidak boleh. Ya kami juga merasa beruntung karena di Kalimantan kami ada di titik puncak peristiwa kebakaran hutan besar tahun 2015 dan Palangkaraya adalah titik paling pekat saat itu melebihi Jambi, Riau, kadar polutannya dan kepekatannya, jarak pandang juga terbatas 10 meter misalnya. Jadi pada tanggal-tanggal itu gitu juga agak aneh karena kami mendengar kebakaran hutan di Kalimantan bulan September 2015 saat kami di Sulawesi. Kami sudah merasa oke, kita akan ketinggalan momen ini. Kita sampai Kalimantan Oktober mungkin sudah habis kebakaran hutan. Kita nggak akan dapat cerita kabut asap. Mungkin setelah kabut asap reda baru kami akan mulai syuting. Mungkin kami akan merekam dampak-dampak kabut asap. Jadi ternyata sampai Oktober kami tiba di Kalimantan justru sedang puncak-puncaknya gitu. Di Kalimantan masih gelap, yang jelas saya harus mengambil cerita batu bara atau kelapa sawit karena dua komoditas itu yang membentuk wajah Kalimantan hari ini. Tapi saya tidak tahu persis di mana titik saya akan berhenti atau akan mengambil gambar. Bahkan untuk konteks tahun 2015 jauh dari bayangan akan jadi seperti Sexy Killers atau asimetris misalnya. Jadi ya selebihnya masih random. Banyak film yang tidak direncanakan kami kerjakan di perjalanan. Saya tidak tahu ya, semua yang saya ada di situ semua kebetulan, semua serba kebetulan ya. Misal yang di Pati, yang perlawanan orang-orang Samin yang melawan semen di Kendeng. Nah,
pada suatu pagi kami sedang jalan ke sebuah desa. Di desa itu masyarakatnya juga menolak ini pabrik semen. Kami ditemani tokoh Samin, Gun Retno namanya. Nah, sesampai di desa itu di tengah sawah, tiba-tiba ada pengumuman. Saya juga nggak tahu apa isi pengumuman entah dari Menasa, entah masjid, saya nggak tahu karena bahasa Jawa. Selang berapa menit setelah pengumuman itu, tiba-tiba 1000-an orang datang ngumpul di situ membentang bendera merah putih dan membuat sebuah tulisan tolak semen. Jadi saya nggak tahu, saya nggak mungkin juga menafsirkan hal yang lain bahwa ini semata kebetulan dalam tanda kutip. Perjalanan ini melewati titik-titik dan momen-momen di lokasi yang memang kuat secara story dan visual. Yang sering saya jadikan atau sering memicu persetujuan kami biasanya adalah terkait siapa yang akan memimpin jalan, siapa yang di depan, gitu ya. Karena yang jalan di depan ini menunjukkan jalan, berpikir, resiko nyasar, walaupun kami selalu mendelete itu. Nyasar itu bukan resiko, nyasar itu anugerah. Karena tujuan ekspedisi ini memang harus nyasar, gitu, supaya tahu hal-hal yang lain. Gitu. Tapi selalu ada beban, jadi sudah lelah ya, lelah. Kita inginnya di belakang aja ngikut. Jadi, lu duluan Jok, abang aja duluan lah. Gue capek, gue juga capek. Gitu. Jadi kita inginnya ngikut aja udah. Jadi di situ saya belajar bahwa memang paling enak jadi follower, nggak ada risiko. Kita tidak perlu energi gitu ya, kita ngikut aja gitu. Sementara yang di depan punya tanggung jawab keselamatan, menentukan arah, mempertanggungjawabkan pilihan arahnya, ya kan? Itu sering menjadi persoalan. Seingat saya ada 2 kali ya. Yang pertama itu di Larantuka NTT. Saat itu pagi-pagi Dandi meminta saya membangunkan dia atau saya langsung mengambil suasana di pinggir pantai dengan drone. Harus pagi-pagi sekali memang. Tapi di pagi pertama itu saya memang nggak kebangun. Dandi ini merasa kecewa dengan saya. Kenapa tidak bangun, kan sudah dibilangin begitu. Nah, besoknya lagi terulang lagi kayak begitu. Saya juga nggak bangun. Akhirnya Dandi marah betulan. Panjang lah sampai dia mengingatkan kembali bahwa tujuan ekspedisi kita begini-begini, ini baru setengah jalan, kok mesti begini. Hal yang kedua, misalnya sudah dari awal kami tahu pembagian tugas. Ucok fokus pada pengambilan gambar, saya pada peliputan dan konten. Gitu. Tapi masalahnya adalah di bagian peliputan sebelum kamera bisa menyala, itu kan perlu ada usaha basa-basi atau pendekatan sosial. Atau untuk mencairkan suasana. Dan itu pekerjaan yang lebih menyita waktu dan tenaga sebenarnya. Kadang-kadang Ucok beristirahat, saya ngobrol sampai malam. Ya. Itu tentu menguras energi. Begitu ya. Monggo, dari mana? Silakan diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dipangaken kula naminipun Dandi menika Ucok kita saking Jakarta. Nah, menapa kula menika kalian Ucok menika merga wonten kasus semen menika kula kalian Ucok mampir kenalan kali sedulur-sedulur sedaya. Kan dateng Jawi menika terus digembar-gembaraken lahan menika lahan boten subur, tandus, boten saged ditanemi. Kita kan ngaten mugi dipun tampi kehadiran kami di sini. Matur nuwun kula wau pun mangan sedina pindho dalem Pak Tony. Atur nuwun Mbak. Nggih, matur suwun Mas Gaji. Nah, nanti kan nonton nggih paling. Wong desa iku nanti kan nonton. Tapi ibu boten minder, kula nggih salut kepada ibu-ibu. Ora karuan. Wong ala kelak metu gak oleh. Kunane akeh dhisik. Dalem-dalem iki ta sendale dadi dua irene iki. Nah ketika besok paginya kami mulai syuting, Ucok dalam kondisi fit, saya dalam kondisi low bed, gitu ya. Sehingga sering saya kurang responsif terhadap Ucok atau bahkan Ucok ikut-ikutan low bed karena saya kurang mengarahkan atau kurang berkomunikasi detail gambar apa yang harus diambil, bagaimana ceritanya. Karena saya begadang sampai malam untuk melakukan pendekatan sosial dan mencairkan suasana. Nah itu sering-sering juga menjadi sumbu penyulut cekcok begitu ya. Tapi ya itu nggak pernah jadi masalah serius sebenarnya. Karena kami berdua punya pikiran lebih besar daripada masalah. Jadi kalau di kepala Anda ide-idenya besar, tujuan-tujuannya besar, yang gitu-gitu jadi kecil gitu. Tapi kalau nggak ada tujuan, nggak ada misi, nggak ada orientasi besar, ya sikat gigi aja bisa jadi masalah besar gitu. Jadi karena kami di ekspedisi ini ngerasa kami sedang melakukan sesuatu dengan narasi-narasi besar, sok-sokannya begitu ya. Jadi ya yang gitu-gitu ya umurnya sehari 2 hari lah nggak teguran, setelah itu udah biasa lagi gitu. Mantap kameranya. Kamera baru nih ya. Bentar. Bau sengon. Ya tentu nggak semua komunitas atau orang yang kami temui menyambut baik ya. Ada yang tetap curiga. Tapi itu sangat kecil. Saya mengalami hanya 1 kali kami diusir atau tidak diterima gitu ya. Di Pulau Sumba juga. Gitu. Saya tidak sebut lokasinya. Suatu saat saya masih berharap datang ke sana karena penasaran. Tapi intinya kami tidak boleh datang, tidak boleh masuk, dan kami diusir dengan bahasa isyarat yang jelas. Kami tidak diterima. Tapi itu kasus yang sangat kecil dan saya hanya bisa mengingat itu. Artinya sepanjang ekspedisi itu yang bisa saya ingat dan mungkin hanya itu kasusnya. Gitu ya. Selebihnya ancaman keamanan dan segala macam juga hampir tidak pernah kami temui. Sebaliknya justru kalau nongkrong di warung atau di toko gitu, kami mampir untuk toko, biasanya tukang parkirnya menggratiskan. Dia nggak narik parkir karena tahu platnya B gitu ya. Sementara ini mungkin konteksnya di Kupang atau di Manado atau di mana begitu ya, ada plat B dan dia tanya dari mana, dari Jakarta, naik motor, iya. Terus dia gratiskan. Mungkin ada rasa solidaritas sesama orang di jalanan gitu. Banyak orang yang mengira barang-barang yang kami bawa di belakang jok itu adalah sarung atau sandal. Jadi sering saya jualan sandal ya bang. Jadi kalau masuk kampung saya sering dikira sama Ucok, mudah-mudahan sih karena lihat Ucok ya, sering dikira jualan sandal gitu. Jadi ya kami nggak tersinggung, malah senang karena artinya kami
blended, kami cair, kami low profile, kami merunduk, dan itu sangat membantu kerja-kerja kami di lapangan dan juga mengatasi ancaman. Kalau pengalaman mistis tidak ada ya, hampir tidak pernah ada. Itu artinya ada. Satu-satunya yang sempat kami alami itu persisnya 2 kali, dan dua-duanya di satu lokasi yang sama. Saya ingat ada yang di Tengger itu kayak ada lampu lewat gitu. Cuma saya nggak begitu mempedulikan kemudian. Begitu juga yang di Bromo tengah malam juga. Kasus pertama adalah di Semeru, ketika kami merekam puncak Semeru, Jonggring Saloko itu, kami merekam timelapse-nya Semeru. Itu jarak antara titik kami merekam dengan mulai pendakian Semerunya itu sebenarnya jauh ya. Ada parit besar di situ yang memisahkan gitu. Tapi di kejauhan itu kami melihat, saya dan Ucok dan bertiga ditemani satu kawan jurnalis, Mas Cucu. Kami melihat ada bara gitu. Ada bara di tengah kegelapan yang ya di hutan mestinya ya. Dan bara itu terlihat cukup besar dari jarak kami. Jadi bisa bayangkan kalau dari jarak sejauh itu, mungkin jarak bisa 5 km itu. Kalau dari jarak 5 km bara itu terlihat besar, berarti pasti kalau dideketin lebih besar lagi gitu logikanya kan. Dan bara itu jalan gitu. Berjalan aja sepanjang kami merekam. Dan nggak terjelaskan itu apa. Itu juga terulang terjadi di puncak B29, di mana kami juga merekam gambar di situ, timelapse malam-malam. Sama api bahkan 2 gitu ya, 2 api berwarna putih. Jarang kita menemui api berwarna putih ya, kalau api kuning atau biru gitu. Tapi ini api berwarna putih dan 2 api gitu, berjalan mendekat ke arah kami. Ya, nggak ada pilihan lain. Kamera dibiarkan, masuk tenda semua. Jadi itu cara yang bisa kami lakukan, dan kalau itu makhluk supranatural, dia tidak akan ngapa-ngapain kamera karena dia tidak berkepentingan menjual kamera. Jadi kamera pasti akan selamat. Yang penting orangnya masuk tenda. Perjalanan yang menurut saya mengaduk banyak emosi. Jadi Anda bisa melihat keindahan alam, eksotisme negara tropis seperti Indonesia gitu ya. Antara hutan lebat dengan pantai, tiba-tiba jaraknya pendek atau tipis gitu ya. Dalam satu frame bahkan Anda seperti di pesisir, dari Bengkulu sampai Lampung Anda bisa melihat dalam satu frame hutan lebat di tebing sebelah kiri, dan langsung samudra luas di sebelah kanan. Itu visual-visual yang romantis, yang ya tidak mudah kita imajinasikan bahkan, saking kerennya gitu. Tapi di saat yang sama Anda melihat konflik
masalah sosial di situ. Anda melihat ketidakadilan, Anda melihat penggusuran, peminggiran masyarakat, terutama masyarakat adat. Anda melihat kerusakan lingkungan yang dieksploitasi besar-besaran untuk kepentingan segelintir orang di Jakarta atau di Jawa. Ya ini yang tadi yang menurut saya mengaduk banyak emosi dan perasaan. Bukan lahan, ini kita punya tanah. Oh, iya maksudnya tanah. Ya, kita kan cuma pekerja ya, kita pekerja ya mengikuti patok. Toh Bapak toh betul tidak? Ya toh kita minta maaf kalau memang kita masuk Mamadon Pulahan kan kita enggak tahu. Ya toh. Kita kan yang Iya. kami tidak ini. Tinggal kita yang mana yang pemilik bilang ini? Tidak bisa. Itu sudah. Jadi kalau sudah langgar seperti itu berarti kena sanksi. Jika di Sumatera negara tak selalu berdaya di hadapan korporasi, begitu pula yang dirasakan warga di pedalaman Kalimantan Barat. Pasti masyarakat mengalami depresi dan pada akhirnya ketika pohon buah-buahan, pohon karet tidak ada di atas permukaan tanah ini, dia segera akan jual ke perkebunan. Selidiki orang misalnya Diselidiki mah, tapi tidak tahu pelakunya entah dari mana cetawa ini. Kayak ini habis, kabun jaring, kabun gatah di sebelah sana tuh habisam. Ibu kenapa tidak jual tanahnya? Sayang, karena kita kalau mengharapkan perusahaan, mengharapkan ke koplekan, KPA, belum tentu kita dapat mudah-mudah. Karena aku punya anak, ini anak 4 laki-laki kuntan. Tapi Pak Urung tadi pengalaman merekam konflik dan merekam bencana, kerusakan, tragedi sosial itu mempengaruhi banget gitu di dalam perasaan selama ekspedisi. Jadi jelas depresi gitu ya. Ada stres, shock. Bahkan dalam konteks tertentu kita merasa tidak layak lagi menikmati keindahan sepanjang perjalanan karena bayangan masalah tadi menghantui sepanjang jalan, terutama ketika di motor 5-6 jam dalam satu hari Anda sendirian di dalam helm seperti dalam dunia sendiri. Anda punya banyak waktu untuk merefleksikan apa yang barusan disuting di belakang. Jadi ketika melihat pemandangan indah seperti saya nggak layak bersenang-senang, nggak patut saya bersenang-senang dalam ekspedisi ini. Itu paradoksnya. Kadang-kadang kita timbul emosi seperti saya ceritakan di Papua itu. Saya hampir 2 minggu melihat langsung bagaimana orang-orang suku Malin menolak intimidasi hampir tiap hari gitu. Karena mereka ini adat mereka ini apa istilahnya ya, menganggap hutan itu sebagai ibu kandung. Hutan itu harus dijaga. Tiba-tiba ada ekspansi lahan sawit menyerobot lahan mereka melawan. Nah, saya melihat ketika melawan mereka menghadang bulldozer, kemudian mengusirnya, kemudian memasang patok sasi namanya, kalau istilah mereka itu udah patok sakral, nggak boleh diganggu. Ternyata besoknya kami kembali ke situ, patok itu udah dia obrak-abrik dan orang yang melihat katanya itu orang perusahaan datang sama aparat, dan aparat yang disebut itu saya sering dengar di Aceh dulu juga, dari kesatuan elit yang sering saya dengar di Aceh.
Kita punya hak. Ini mama, ini rahim ibu. Kita tidak boleh berlebih. Sudah. Tinggal. Cabut barang itu tidak boleh sekali. 2 kali, 1, 2. Sampai ini Pius dan Gori berarti itu kamu sih. Ada Pius dan Gori ada di sini. Mati. Adik anak aku sifat. Saya minta hukuman. Kenapa tidak bisa begini? Kita punya adat Kamu itu jangan hukuman mati. lepe-lepe. Saya sudah bilang, ini kami mendorong ini. Kami punya. Ini tanah ini. Saya tadi waktu Bapak Yun datang, saya mau ke sini, tapi cuma 2 kali. Iya, kecil ke perempuan ke laki-laki kasih naik orang. Siap. Besok. Besok pagi harus datang. Ini kita punya hak, bukan karena kita pinjam tidak. Ini kita punya hak. Jadi kita mau marah biar kita mati dari tanah itu kita mati. Kita lebih baik mati karena tanah ini. Ya. Yang saya bilang lebih baik kita mati karena kita pun tumpah darah ini. Karena tanah ini sudah itu rahim ibu, mama. Kita minum makan sampai mati pun tanahnya menyimpan kita. Jadi kalau kita mau bertindak kita harus bertindak. Tidak usah kita orang mau pikir-pikir lagi. Tapi Kita punya lama-lama hak. akhirnya kami menyadari bahwa kalau ingin bermain ronde panjang dalam ekspedisi ini dan tidak drop secara mental, maka kita harus bisa manajemen perasaan tadi. Ada waktunya kita memang merekam konflik, ada waktunya kita merekam film-film seperti Sexy Killers, Asimetris, Samin vs Semen, Kala Benoa atau The Mahuse. Tapi ada waktunya juga kita merekam Gorontalo Baik misalnya. Ada waktunya kita merekam Kasepuan Cipta Gelar. Ada waktunya kita merekam Huhate. Ada waktunya kita merekam Lewa di Lembata. Misalnya. Sehingga keseimbangan psikologi itu aja yang kami jaga sepanjang perjalanan supaya tidak menguras emosi ya. Jadi ya kami berusaha netralisir dengan jalan-jalan juga dengan wisata kuliner dengan kawan-kawan di tempat gitu ya. Minum tua, minum arak, gitu ya. makan apa saja yang jarang kita makan di Jabodetabek gitu. Itu cara rilis ya, stress rilisnya melalui cara-cara seperti itu saja. Luar biasa. Sudah kayak lekra. Ya, ini pertanyaan 1 juta umat ya, 1 juta umat. Pertanyaan 1 juta orang, dari mana sumber dana ekspedisi. Sebenarnya kalau mau dilihat lagi, kalau mau benar-benar ditanya tentang logistiknya atau kemewahan apa yang saya miliki sampai bisa ekspedisi atau siapa yang support, sebenarnya bukan uang. Kalau saya sebutkan angka tertentu, semua orang tentu bisa mengerjakan ekspedisi Indonesia Biru. Katakanlah seharga mobil menengah lah, gitu ya. Mobil 1 juta orang juga misalnya. Ada merek tertentu yang semua orang punya kira-kira gitu. Katakanlah seharga itu. Semua orang pasti merasa bisa melakukan ekspedisi. Persoalannya adalah apakah punya waktu. Jadi kemewahan kami bukan di uang sakunya. Tapi kami punya kekayaan waktu yang tidak dimiliki bahkan orang kaya sekalipun. Lalu yang kedua, kalaupun Anda punya uang, kalaupun Anda punya waktu, apakah Anda mendapat dukungan dari keluarga? Meninggalkan keluarga 1 tahun, apakah akan didukung atau dibiarkan atau dilarang? Tentu yang bisa menjawab setiap orang masing-masing. Tapi yang saya katakan adalah orang sering lupa bahwa 2 faktor itulah sebenarnya kekayaan atau modal utama ekspedisi. 1 waktu, kedua adalah dukungan sosial dari keluarga, dari kantor. Anda bayangkan dukungan kantor dari tempat saya bekerja. Siapa yang merasa kantornya akan ngasih cuti setahun untuk bikin proyek pribadi? Itu kemewahan yang tidak dimiliki banyak orang. Baru yang ketiga, ya benar-benar cash. Untuk beli bensin, untuk beli motor, untuk beli laptop, untuk beli kamera gitu ya. itu real gitu. Nah jadi kalau pertanyaannya dari mana cashnya, nah,
ya dari tabungan saya pribadi selama 5 tahun sejak ekspedisi Zamrud Khatulistiwa. Sejak saya ingin pergi ekspedisi saya menabung. Yang kedua dari tabungan Watchdog. Watchdog dalam 5 tahun terakhir memproduksi karya-karya komersial untuk televisi, untuk iklan, ya punya surplus lalu itu digunakan. Sebenarnya 3 sumber itu, tapi orang sering hanya menanyakan dari mana cashnya. Padahal itu hanya elemen ketiga, yang paling murah bagi saya, yang paling simple, yang paling gampang dicari bagi saya. Tapi 2 yang lain, jadi waktunya bukan hanya waktu setahun yang Anda korbankan dalam tanda kutip, tapi waktu setelah Anda selesai, atau setahun itu Anda kehilangan apa, lalu setelah Anda selesai, Anda juga tidak punya apa-apa lagi. Anda seperti orang yang mulai dari nol setelah pulang ekspedisi itu. Dan jadi seperti Anda menata kehidupan baru lagi. Yaitu konsekuensi dari pilihan kami ketika memilih ekspedisi tanpa dukungan sponsor siapapun. Mencanangkan cintai laut dan maritim. Di pemerintahan sekarang pun seperti itu. Mudah-mudahan dengan film ini kawan-kawan semua di sini, saudara-saudara di sini tidak merasa sendirian. Ada kawan senasib sepenanggungan. Kita bekerja sama, bersolidaritas dan bersatu. Ya, semula kami tidak menyangka kalau respon penonton atau cara penonton mengapresiasi atau menonton film ini juga dengan nobar-nobar ya, atau layar tancap gitu ya. Ya, sebelumnya film-film Watchdog juga sudah pernah di layar tancepin, seperti Yang Ketujuh atau Belakang Hotel gitu. Tapi kami tidak pernah mengira bahwa film ini akan secara tidak langsung direpetisi metode distribusinya oleh penonton. Jadi saya ambil contoh, film pertama yang kami upload adalah Samin versus Semen, awal Maret 2015. Kami syuting akhir Januari sampai awal Februari, lalu 10 harian di bulan Februari di akhir Februari saya habiskan untuk editing. Lalu kami upload. Ya kami nggak merancang apa-apa karena bayangan saya yang penting petani kendeng segera nonton film ini. Mereka bisa sebarluaskan, bisa mereka tonton di komunitas mereka. Ya lalu kami upload, saya cari warung yang ada wifi-nya, beli kupon wifi gitu. 5.000 kalau nggak salah ketika itu, saya beli 5.000 kasih password. Sambil ngopi, saya upload film Samin versus Semen. Dalam 3 hari, tahu-tahu sudah ditonton 10.000. Ya kecil tentu untuk ukuran konten YouTube hari ini, tapi untuk kami yang ketika itu belum banyak bermain di YouTube dan saya yang juga belum serius bermain di konten-konten YouTube, belum pernah ngalami juga ada respon sebesar itu untuk film dokumenter yang ya dikerjakan sambil lalu dalam tanda kutip. Wah 10.000 dalam 3 hari ini udah gede nih. Gitu. Kayaknya banyak yang nyebarin. Lalu kami mendapat kabar dari kawan-kawan di Pegunungan Kendeng bahwa film itu ditonton dari kampung ke kampung untuk menjadi bagian dari solidaritas dan penguatan warga gitu ya. Lalu disebar juga, ditonton juga dan didiskusikan di
beberapa tempat di kota-kota lain, di mana kawan-kawan mahasiswa membantu pergerakan petani kendeng. Jadi saya merasa, oke, sepertinya ini metode distribusi yang bisa diulang untuk film-film yang lain. Ya, sejak itu setiap kami merilis satu film baru di perjalanan, ya saya tidak terlalu mengikuti karena kami sedang di perjalanan tentu. Tapi saya mendapatkan feedback ketika sudah dapat sinyal, dapat feedback bahwa film-filmnya mulai ditonton orang. Ya tentu menambah semangat ya. Itu bagian dari asupan energi dan gizi yang menambah kekuatan kami untuk melanjutkan perjalanan dan merekam lebih banyak. Gitu. Ya, kenapa film ini baru selesai, kenapa 12 film dan beberapa serial bahkan belum selesai setelah 5 tahun. Ya yang pertama tentu sepulang dari ekspedisi, dalam kondisi tabungan sudah habis, kami harus melanjutkan untuk mencari nafkah. Menyambung dari setahun jeda nggak cari nafkah dan tabungan sudah terkuras habis dan kami harus bekerja ininya gitu. Sehingga 12 terabyte yang sebagian besar belum tersentuh ini ya nggak ada yang nyentuh karena yang tahu isinya cuma saya dan Uco. Dan kami dua-duanya harus melanjutkan mata pencarian begitu ya. Jadi kami nggak punya kemewahan menikmati pendanaan tertentu gitu sambil ngedit gitu, nggak ada gitu. Ya pulang langsung kerja lagi gitu kira-kira. Sehingga itu alasan pertama. Yang kedua, memang materinya banyak banget gitu. Dikerjakan oleh profesional pun, artinya orang yang dedicated gitu ya. Itu juga nggak akan bisa selesai cepat gitu, karena materinya tadi banyak sekali. Yang ketiga ya, saya kerjakan sambil dicicil gitu, karena saya pikir ya ini seperti serial pada umumnya, memang harus nggak bisa maraton 1 minggu selesaikan berapa episode itu seperti sinetron gitu, mumpung laku dijejel-jejelin di satu tempat gitu. Tapi saya pikir juga toh ini anyway adalah video on demand konsepnya. Kalaupun saya hari ini saya habiskan 50 episode dalam 3 bulan misalnya, orang belum tentu menonton juga dalam tempo itu. Ini VOD kan, orang akan nonton kapanpun mereka mau. Jadi yang penting saya sudah selesaikan dan saya cicil gitu ya. Anda seperti nonton Game of Thrones, The Walking Dead gitu misalnya, atau sinetron tersanjung Cinta Fitri gitu, yang ribuan episode atau ratusan episode. Ya bisa bertahun-tahun selesainya. Bedanya ini filmnya sudah selesai sebenarnya, tapi belum dipotong-potong. Kalau itu kan lihat selera pasar. Oh, pasar suka tokoh ini, maka tokoh ini dipanjang-panjangin episodenya. Jadi saya anggap ya wajar kalau kami selesaikan 50 series, 12 film, dan sekitar 6 video perjalanan dalam waktu 5 tahun, karena memang ya disambi menyambung hidup dan dicicil. Di teras ya. Dua suhu berangkat, satu suhu. Tadi itu kan? Iya. Banyak yang terlewat ya tentu saja. Jadi kalau tadi saya gambarkan 17.000 pulau tidak mungkin disisir lewat sebuah ekspedisi. Apalagi peristiwanya. Jadi saya merasa banyak melewatkan peristiwa-peristiwa besar. Seperti misalnya kasus Salim Kancil. Konflik pertambangan pasir besi di Lumajang, Jawa Timur. Kalau saya mungkin ya, kenapa kami nggak sempat singgah di ini ya, di suku anak dalam di Jambi ya. Karena saya dari dulu kepingin sampai ke situ, suku anak dalam di Jambi.
Ternyata karena memang kita kepepet sama waktu ya, sampai Sumatera itu udah Desember dan tidak sempat. Cuma memilih Mentawai dan liputan di Aceh gitu. Atau ambil pas tengahnya dulu, jangan mundur dulu. Ambil pas tengahnya dulu, mundur, baru sikat maju. Nggak kelihatan juga tengahnya yang mana ya. Apa yang lewat itu? Bisa. Pas lewat tengah? Mana? Udah terlalu jauh. Sana itu. Kalau ditanya bagian mana yang paling berkesan sepanjang perjalanan, atau di mana yang paling berkesan selama perjalanan, ya semua berkesan. Saya tentu nggak bisa menjawab karena ini seperti orang tua ditanya mana anak favoritnya. Dia punya tapi hanya akan diucapkan dalam hati karena nggak mungkin diucapkan karena itu akan mengandung kontradiksi gitu ya. Kalau saya Papua. Nggak tahu ya, saya merasa mungkin ada ikatan batin sama Papua ya, karena kita sama-sama wilayah daerah yang bergejolak, Aceh pernah bergejolak walaupun kemudian berdamai. Sementara di Papua sampai sekarang masih ada orang yang memperjuangkan ingin pisah dari Indonesia. Mungkin karena faktor itu ya. Sukses ekspedisi tergantung penilaian orang-orang yang melihat karya kami. Jika mereka menganggap karya kami mewakili pihak-pihak yang kami itu, mungkin itu dianggap sukses. Ya kalau ditanya apakah ekspedisi ini misinya tercapai gitu ya. Terus terang saya tidak bisa menjawab karena yang bisa menjawab paling valid adalah para penonton karya-karya ekspedisi ini. Tapi apakah saya puas? Ya saya puas. Setidaknya satu cita-cita utama saya dalam hidup terwujud. Tapi apakah puas dalam kepuasan di ekspedisi? Ya tentu manusia nggak pernah puas. Tapi kalau ditanya apakah puas? Puas karena saya punya cita-cita dan saya berusaha mengejarnya dan saya bisa mewujudkannya. Kalau ditanya, kalau ada kesempatan lagi apakah ingin keliling dunia, keliling Indonesia dengan rute yang berbeda, atau ingin keliling seperti Indonesia Biru untuk melihat perkembangan setelah 5 tahun, saya mau semuanya. Semuanya mau saya. Tapi tentu tidak masuk akal deh kalau disuruh milih, kalau keliling di tempat yang sama tapi merekam perkembangan setelah 5 tahun atau 10 tahun pasti akan menjadi dokumentasi yang kuat. Tapi saya merasa rugi nggak melihat sisi lain Indonesia. Kalau saya ingin keliling Indonesia dengan rute yang baru, saya melewatkan harta yang sudah saya miliki sendiri berupa rekaman Indonesia 5 tahun sebelum. Saya milih tidak bisa menjawab pertanyaan ini karena terlalu sulit buat saya. Paling gampang adalah semua saya ambil. Saya ingin keliling dunia, ingin keliling Indonesia lagi, dan ingin mengulang rute yang sama. Tentu keliling dunia dong. Semua orang pingin. Tapi kalau misalnya disuruh memilih, saya lebih senang ekspedisi keliling Papua selama setahun. Karena Papua itu terlalu kecil bagi kami saat singgah cuma 1 bulan, cuma 1 kabupaten di Merauke. Ibu, apa kabar?
Oke, kesimpulan saya mungkin begini, Indonesia itu terlalu luas, Indonesia itu terlalu beragam. Bila semuanya diatur dari Jakarta. Artinya mereka punya Semua wilayah beda karakter, tidak bisa disatukan, disamakan. Yuk, Mas, barengan Mas ya. Saya pernah ditanya oleh Bung Andi Noya di acara Kick Andy, apa kesimpulan setelah ekspedisi? Dan jawaban saya pikir sama. Indonesia terlalu luas. Jadi Indonesia terlalu luas. Kalau konteksnya adalah kesejahteraan, keadilan, dan kebaikan masyarakat, maka besar kecilnya negara mestinya hanya metode, hanya cara, bukan tujuan. Dia hanya alat, hanya pilihan. Kalau Anda naik pesawat mungkin nggak terasa gitu ya, Jakarta Jayapura 5 jam, tidur sebentar bangun-bangun sudah Jayapura. Tapi kalau Anda tekuni meter demi meter lewat aspal, penyeberangan, aspal lagi, penyeberangan lagi, kerasa banget itu daerah yang luas Indonesia ini. Dan jika salah urus ya korbannya terlalu besar. Jadi saya katakan ke Bung Andi Noya ketika itu, ini negara bisa jadi 5 atau 6 negara lagi. Kalau kita mau berpikir bahwa besar kecilnya negara atau bentuk negara hanya tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Bukan tujuan itu sendiri. Karena bagi saya, kesatuan Indonesia itu tujuan. Penting. Tapi kesatuan metode. Jadi yang ada di Pancasila kan persatuan Indonesia, bukan kesatuan Indonesia. Persatuan itu Anda bisa berbeda-beda lembaga, tapi bersatu. Tapi kalau kesatuan Anda dijadikan satu. Jadi kalau kita melihat banyak alasan yang dikemukakan terhadap berbagai masalah, misalnya, kenapa kita tidak cepat menangani COVID? Wah, karena kita negaranya gede, penduduknya 250 juta. Jangan dibandingkan dengan Singapura yang cuma 5 juta dong. Jangan dibandingkan dengan Malaysia yang 40 juta misalnya. Kalau gitu pertanyaannya, kenapa kita nggak jadi negara kecil saja untuk bisa lebih efektif? Ini refleksi saya. Tentu ini kontroversial bagi sebagian orang yang merasa bahwa kesatuan adalah tujuan. Padahal bagi saya persatuanlah yang tujuan. Kesatuan hanya alat. Sehingga gagasan Bung Hatta tentang negara federal atau Romo Mangun pernah punya gagasan yang sama tentang federalisme Indonesia. Budayawan Y.B. Mangunwijaya ya. Beliau menulis buku juga tentang federalisme. Atau bahkan awal-awal reformasi banyak tokoh nasional juga yang mulai memikirkan bentuk negara baru federalisme setelah Soeharto. Itu adalah refleksi bahwa kita memang punya banyak masalah. Bernegara ini belum selesai. Ya, belum selesai itu bukan berarti harga mati. Setiap daerah punya sejarah masing-masing. Aceh punya sejarahnya sendiri, Timor Leste, Papua, Maluku Selatan, atau daerah-daerah lain. Dan saya melihat sepanjang perjalanan ini, kesatuan ini hanya mantra untuk mengeksploitasi sebenarnya. Kesatuan yang diciptakan, dinarasikan, yang digembar-gemborkan sebagai tujuan mulia, sebenarnya hanya untuk mengikat orang pada satu tempat, sehingga mempermudah untuk eksploitasi. Hutan Papua dieksploitasi, Sumatera sudah habis, Kalimantan menjelang habis, sekarang Papua mau diincar gitu ya. Dan narasi-narasi tentang Papua bagian dari NKRI dan segala macam itu adalah bagian dari mempermudah eksploitasi itu sebenarnya. Jadi itu yang saya rasakan gitu. Dan ajaibnya ini juga kesimpulan yang sama yang disampaikan oleh Mas Farid Gaban dan Ahmad Yunus dalam ekspedisi Zamrud Khatulistiwa. Semakin Anda tahu Indonesia, Anda tidak akan cinta buta pada Indonesia. Anda akan lebih rasional melihat Indonesia. Anda tidak akan menjadikan Indonesia seperti dongeng, seperti narasi kosong gitu ya. Tapi Indonesia yang hidup, Indonesia yang dinamis gitu. Jadi bagi saya adalah kesimpulan
kesimpulan untuk ekspedisi ini adalah tadi. Ya sayangnya acara Kick Andy direkam, jadi bagian ini disunting oleh Bung Andi Noya. Jadi karena disunting, saya munculkan di bagian ini.